Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah game NFT free to play dan play to earn. Nah, ini adalah solusi game bagi kita yang nggak mau keluar modal tapi bisa menghasilkan cuan dari main game. Ya, nama game ini adalah Mo Monster. Nah, jadi Monster ini merupakan game NFT yang free to play dan play to earn ya. Jadi ini adalah game impian dari semua player gaming yang dimana dia bisa memainkan game tanpa harus melakukan deposit dan tentu saja bisa menghasilkan cuan. Nah, teman-teman, game ini untuk sekarang masih belum bisa dimainkan ya, teman-teman. Jadi kalau ingin mendapatkan updatean terbaru, tentu kita harus mengikuti sosial media mereka untuk mendapatkan update-update apa saja tentang game Mo Monsters ini. Dan tentu saya selalu menyarankan Twitter untuk di-follow ya, karena update-nya selalu luar biasa. Jadi untuk NFT ini ada beberapa jenis ya. Kalau dilihat dari gambarnya sih dia mengusung tema babi ya. Unik, lucu dan menghasilkan cuan ya. Jadi ini dia beberapa NFT yang bisa kita pakai nantinya ya. Ada yang berwarna pink di sini, ada yang hitam juga. Jadi kalau kita lihat di sini ya, keterangannya bahwa yang kecil-kecil ini masih belum bisa dimainkan. Nah, ini harus kita jaga selalu agar dia naik level. Ketika dia sudah naik level nantinya baru dia bisa melakukan adventure ataupun pertarungan. Nah, kalau yang mode paling kecil ini dia baru hanya bisa melihat dan kita selalu farming dia agar nantinya dia bisa naik level. Nah, itu dia untuk NFT-nya ya. Imut lucu dan garang. Wah, ini seperti Chidori ini ya. Jadi ini masih coming soon ya, teman-teman. Selain NFT karakter dari Monster, di sini juga ada land ya. Jadi land ini juga bisa menghasilkan benefit untuk kita. Namun di sini belum dijelaskan ya bagaimana cara kita untuk menghasilkan dari sebuah land NFT. Dan tanpa mengurangi hype yang lagi sekarang, bahwa Mo Monster ini juga mengusung metaverse fashion. Jadi kita bisa lihat bahwa karakter-karakter di sini nanti akan masuk ke dalam dunia metaverse ya. You walk in this metaverse world ya. This world is only for pigs ya. Jadi metaverse ini benar-benar hype sekali ya sekarang ya. Koin-koin metaverse juga naiknya nggak ngotak gitu loh. Bukan to the moon lagi, tapi sudah to the Mars, teman-teman. Ya, mudahan ini benar-benar menjadi game metaverse di masa depan ya. Dan di sini juga kita lihat ada human equipment. Nah, jadi di sini ada baju, ada sepatu ya. Jadi untuk untuk melakukan war nanti dia juga akan menggunakan equipment untuk menambahkan damage yang powerful. Tuh. Untuk gameplay mari kita lihat ya teman-teman. Nggak ada suaranya ya. Oke, ini dia Mo Monster. Kita ulang ya. Nah, dari gameplay ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa sebuah avatar akan mempunyai sebuah karakter Mo Monster ya, yang dimana Mo Monster ini nantinya akan melawan 3 enemy.
Nah, dari enemy ini jika kita berhasil melawannya, maka kita tentunya akan mendapatkan reward ya. Dan di sini dari kartu-kartunya dia ada seperti cooldown ya teman-teman. Jadi ketika cooldown dia selesai, kita bisa mengeluarkan seperti ultimate ataupun dia berevolusi menjadi peak yang lebih besar untuk menghasilkan damage yang lebih besar pula. Nah, itu dia sedikit gambaran tentang gimana nantinya game Monster ini. Untuk gamenya itu ada pertama yaitu adalah PvE ya. Kita disuruh pergi ke adventure dan melawan Momon partner ya. Nah, ini adalah seperti daily quest kita. Selain itu kita juga bisa melakukan PvP ya. Jadi kita melawan bukan komputer lagi ya, tapi kita melawan pemain lain yang mempunyai monster. Dan di battle itu tentu juga kita bisa menghasilkan cuan juga ya. Tapi menurut saya karena ini gamenya gratis, pasti yang gratis itu agak susah ya kalau kita bermain di PvP. Karena apa? Biasanya kalau PvP itu monster yang dipakai juga nggak monster asal-asalan ya. Karena monster gratis pastilah ability-nya juga akan sangat rendah, beda dengan monster yang kita beli ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tempat yang kita bisa explore ya. Ada open world. Open world yang terbuka ini ada the mid world, Ocean Pearl. Ini yang bisa kita beli dan ini masih belum bisa kita lihat ya teman-teman. Ini adalah projectnya developer, apa yang akan dilakukan untuk tempat-tempat mengekspor ini. Mungkinkah ini merupakan tempat adventure yang kita melakukan daily quest untuk earning tiap harinya, ataukah yang lain ya? Nah, patut kita tunggu. Makanya jangan lupa untuk follow sosial media dari Monster. Nah, untuk metaverse sendiri, jadi di dunia Moniverse, you are not alone. Meet and chat with the other people to build a good relationship with each other. Nah, jadi kita di sini, kalau benar-benar ini jadi metaverse ya, kita akan menjadi karakter babi ya, karakter babi yang ada di sini karena Monster ini mengusung temanya lebih ke pig ya. Jadi ketika kita masuk di dunia Monster, kita bisa bertemu dan juga chatting dengan orang di luaran sana, yang dimana karakter kita berupa karakter Monster. Ini yang patut ditunggu sebenarnya untuk metaverse ini ya. Jadi benar-benar membuat sebuah dunia baru yang kita bebas melakukan apa saja. Tapi biasanya kalau metaverse ini tentu kita memerlukan alat AR ya untuk bisa masuk ke metaverse ya. Nah, selanjutnya kita bahas tokenomic ya. Jadi untuk game ini dia menggunakan dua koin ya. Yang pertama itu adalah Mocoin dan yang kedua dulu adalah GPG coin. Nah, Mocoin ini adalah koin utama yang dipakai untuk currency, dan main currency di dalam gamenya itu adalah GPC coin. Jadi nanti teman-teman yang mau bermain secara berbayar, tentu kita harus membeli Mocoin dulu, entah itu di centralized exchange ataupun decentralized exchange ya, yang dimana nanti Mocoin ini kita bisa staking untuk bisa mendapatkan NFT. Nah, ini dia ya, kenapa kita bisa free. Jadi kita staking Mo, kita akan mendapatkan NFT. Selain itu kita bisa gacha kupon, dan juga kita bisa membeli NFT kita di marketplace. Nah, tentu saja kalau marketplace artinya kita akan
memainkan game ini secara berbayar. Beda dengan staking an NFT. Jadi kita nge-stake koin kita dan nantinya kita akan mendapatkan NFT secara free dari game ini yang bisa kita lakukan, yang bisa membuat kita bermain di Monster ini. Nah, untuk token kedua ini, cara mendapatkannya itu adalah pertama yaitu in-game quest ya. In-game quest dia mendapatkan reward berupa GPC, terus PVP dan in-game marketplace. Jadi in-game marketplace ini maksudnya kalau teman-teman sudah gacha dan ingin menjual, dia akan dijual di marketplace dan currency di marketplace itu berupa GPC token. Nah, GPC token ini selain nanti kita bisa convert ke Mo token untuk melakukan withdraw earning, game ini token ini juga bisa dipakai untuk upgrade dari karakter monster kita untuk membeli item dan aktivitas di game Monster. Jadi ini adalah currency in game-nya ya di Monster. Di sini kita juga bisa melihat tentang developer timnya ya. Ini sedikit berbeda ya dari yang biasanya kita lihat di game-game blockchain, bahwa ada sebuah tampilan baru, lebih fresh, dan saya lihat juga orang-orang ini adalah orang-orang muda ya. Mungkin kalau kita lihat dari umurnya ini nggak sampai 40 tahun ya. Namun di sini kurangnya dari developer ini adalah tidak adanya akses kita ke LinkedIn. Jadi kita nggak bisa mencek apakah tim mereka ini benar dan mencek CV-nya untuk sebuah game yang free to play dan play to earn ya. Untuk developernya di sini ada Astra dan juga Pedway ya. Jadi ada dua developnya ini yang membuat game ini nantinya akan selalu berkembang. Selain itu dia juga ada partner dan investor. Jadi banyak sekali ya partner dan investor yang sudah di-guide oleh developer game Monster ini. Kalau kita lihat yang besar itu pastinya adalah Trustpad ya. Trustpad ini merupakan investor besar dalam sebuah game. Jadi patut kita tunggu gimana nantinya game ini akan berkembang di masa depan. Apalagi game ini bisa metaverse ya teman-teman. Nah di sini juga kita bisa melihat advisernya ya. Nah, itu dia sekilas tentang review kita di websitenya. Langsung saja kita sekarang menuju ke white papernya. Nah, white paper kita lihat dulu tentang roadmap ya. Apa yang akan dilakukan oleh developer. Nah, bedanya roadmap di sini dia menggunakan fase ya, nggak lagi menggunakan kuartal seperti biasanya. Jadi sekarang ini sudah masuk di fase 2 yang dimana game demo review sudah kita lihat tadi ya. Dan selanjutnya nanti akan ada private sale, public sale, full game website dan NFT sales ya. Itu di fase kedua. Untuk fase ketiga nanti setelah NFT sale maka akan ada NFT marketplace dan full game release yang dimana kita bisa melakukan daily quest, PvE, dan juga adventure. Di fase 4 ini baru dia mengeluarkan PvP mode. Nah, untuk jangka panjangnya, bahwa nanti developer akan membuat tokennya listing di centralized exchange ya. Ada juga e-sport dan scholarship program. Ini seperti aksi ya. Cuma ya ini adalah project dari project jangka panjang developer untuk memperbesar sebuah
game yang bisa earning. Oke, selain itu yang kita pantau itu tentu saja adalah gameplaynya ya. Gameplaynya, apakah kita bisa play ini ya? Agak nge-lag sepertinya teman-teman dari servernya ya. Oke. Jadi untuk gameplaynya kita membutuhkan sebuah karakter orang ya. Orang dan juga karakter Momon. Jadi ini yang nanti akan bertarung yang bisa menghasilkan reward untuk kita. Yang pertama kita akan bahas tentang adventure ya. Jadi di adventure ini akan ada 3 tipe. Yaitu yang pertama itu adalah normal battle, itu boss battle dan world boss battle. Nah, jadi untuk normal battle ini merupakan battle yang kita lakukan fight terhadap momon komputer ya. Nah, boss battle ini setelah kita melewati normal battle beberapa step, kita akan menemui boss battle. Nah, untuk world boss sendiri kita untuk world boss sendiri kita akan rame-rame ya sama player lain untuk bisa mengalahkan world boss ini. Nah, biasanya untuk world boss ini semakin banyak momon yang kita kerahkan untuk mengalahkan world boss, maka semakin banyak pula reward yang kita dapatkan dari fitur world boss ini. Selanjutnya itu adalah PvP ya. Untuk PvP ini tentu kita sudah familiar ya terhadap PvP, gimana kita melawan player lain dalam sebuah mode pertarungan yang sangat sengit. Nah, jika kita win, kita akan mendapatkan PvP point dan juga kita akan mendapatkan koin GPC. Nah, jika kita loss, maka kita juga akan kehilangan loss PvP point. Jadi nantinya untuk PvP point ini pasti untuk ranked kita ya. Jadi kita berada di ranked mana. Semakin tinggi PvP point kita, maka rank kita juga akan semakin tinggi teman-teman. Selanjutnya itu adalah farming. Jadi selain kita melakukan quest harian dan juga PvP, momon kita juga bisa kita pakai farming ya. Farming ini sama halnya seperti kita staking sebuah koin ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita farming sebuah momon dan nanti akan menghasilkan GPC token ya teman-teman. Nah, itu dia beberapa cara yang bisa kita tempuh dalam menghasilkan cuan dari bermain game. Itu sih yang bisa saya sampaikan sama teman-teman untuk white papernya ya. Jadi tetap lakukan riset mandiri sebelum masuk ke dalam sebuah game NFT, karena game NFT itu benar-benar memiliki resiko dan reward yang tinggi. Jadi itu dia. Mudah-mudahan informasi ini berguna, dan tetap di akhir kata saya bilang salam cuan, salam holder, always win.